Halo semuanya, kembali lagi di kelas React JS Dasar untuk pemula bersama saya Muhammad Putragi. Di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk membuat style di komponen React. Oke, kita langsung aja buka project kita kemarin. Di sini ya, kita kemarin sudah membuat satu halaman baru atau satu komponen baru yang namanya adalah home. Oke, terus gimana caranya supaya kita bisa membuat styling, misalkan color-nya atau font size-nya dan yang lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di folder src ini ada file CSS. Kalau kita lihat di sini ya, file CSS biasa gitu. Jadi sebenarnya kalau di React tinggal kita buat aja file CSS-nya, kemudian kita import ke komponen di mana style atau CSS tersebut digunakan gitu. Misalkan app.css ini gitu. Di sini ada beberapa kelas .app, .applogo dan yang lain sebagainya. Kemudian kalau kita import dia di sini, maka kelas tersebut bisa digunakan di sini. Nah, kita pakai contoh kita sendiri aja nih. Di sini ada home. Di sini juga kita buat lagi home.css. Seperti itu. Misalkan di sini ada kita buat kelas yang namanya adalah text red. Jangan text red deh. Title gitu misalkan. Kemudian colornya kita kasih warna brown misalkan. Kemudian font size-nya 24 pixel. Font weight-nya 600. Misalkan seperti itu, kita save. Kemudian untuk menggunakan style atau class name title ini di home, itu kita harus mengimport file tersebut. Cara mengimportnya adalah seperti ini. Import, kemudian petik, titik, slash. Nah, karena file home.css ini ada di satu folder dengan home.js, maka kita langsung aja tulis di sini home.css. Kemudian kita klik save. Nah, tadi kan kita punya kelas yang namanya title. Tinggal kita masukkan aja di dalam tag yang ingin kita tambahkan kelasnya gitu. Ingat kalau di JSX itu bukan kelas tapi class name. Nah, di sini kita bisa tambahkan aja title. Kemudian kita save. Kemudian silahkan dijalankan ya aplikasinya menggunakan npm start. Ini saya sudah jalanin. Nanti kebuka di browser, jadinya seperti ini. Nah, ini dia udah ngikutin ya. Di H1 itu tadi warnanya adalah brown atau coklat, kemudian font size-nya 24 pixel, dan font weight-nya 600 gitu. Nah, coba kita tambahkan lagi untuk yang halo semuanya. Untuk yang P ini. Kita mau class name-nya, namanya itu description gitu misalkan. Oke, kita save. Kalau kita save, kita kembali, itu belum ada apa-apa ya. Karena kita belum mendefinisikan kelasnya di sini. Jadi kita tambahkan dulu, tadi adalah description. Description, kemudian kita kasih color-nya gray mungkin. Gray ya. Kemudian font size-nya 1,8. 18 pixel gitu. 18 pixel. Font weight 400. Oke, kita save. Kita kembali. Nah, ini udah warna abu-abu, tadi warna gray, kemudian font size-nya 18 pixel dan font weight-nya 400. Jadi seperti itu. Dan di React ini bukan hanya cuma kita tambahkan kelas aja ya. Kita bisa seperti CSS biasa. Jadi misalkan jangan di atas deh, paling atas. Misalkan kita mau target ke div gitu.
kita bisa aja gitu, kita kasih display-nya flex, justify content center, align items center gitu, bisa aja. Jadi, nah seperti ini, karena display-nya flex, dia langsung sebaris gitu. Kalau kita ganti jadi flex direction column, nanti dia jadi kolom ke bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk file CSS-nya ini penggunaannya sama seperti penggunaan CSS biasa. Jadi, tapi kalau di sini saya tidak akan menjelaskan terlalu detail mengenai CSS karena di sini adalah kelas React. Mungkin nanti ketika teman-teman nonton video ini mungkin udah ada playlist atau kelas untuk CSS sendiri gitu ya. Tapi untuk ketika video ini dibuat kelasnya belum ada gitu. Oke. Seperti itu. Terus gimana kita kalau seandainya nama kelasnya sama gitu di file yang beda, misalkan kita punya home, kemudian kita punya halaman kontak, nah ada juga kontak CSS gitu, kontak.css. Misalkan di kontak.css itu ada .title juga. Apakah nanti dia nabrak? Nah, itu kelebihan dari React. Kalau misalkan kita di sini ya, kita lihat gitu, kita inspect, klik kanan, kemudian inspect. Di bagian kalau kita lihat di sini kita ambil yang ini. Nah, kita ambil yang ini. Kelasnya dia title, kemudian di sini ada kelas description. Nah, jadi yang dia import itu hanya CSS yang kita importkan di sini. Jadi misalkan ada kontak CSS dengan kelas yang sama, misalkan di kontak CSS juga ada kelas name-nya title gitu, itu nggak akan jadi masalah karena yang diimportkan itu di sini hanya home.css. Jadi kelas title yang ada di kontak CSS itu tidak akan masuk ke sini, kecuali teman-teman masukinnya ke CSS yang global gitu. Nih seperti index.css. Index.css ini kan dimasukkan ke dalam root-nya ya, entry point-nya. Jadi CSS ini akan digunakan di seluruh komponen. Beda dengan yang home.css ini karena dia cuma diimport untuk komponen home aja. Kayak gitu kali ya. Nah, kalau teman-teman lihat juga di sini kan ada jarak nih ya. Ada jarak gitu. Nah, ini coba saya kembalikan dulu untuk home CSS-nya. Column line items-nya kita hapus gitu. Nah, ini kan di atas ini ada jarak. Gimana cara menghilangkan margin dan padding-nya gitu. Kalau misalkan kita mau bikin navbar kan kita pengennya di atas ini nempel ke atas gitu, nggak ada jarak. Nah, caranya kita bisa ke index.css, ini kita bisa hapus saja semuanya. Kita hapus. Kemudian kita buat style untuk semua. Kita buat untuk semuanya. Kemudian after. Untuk semua komponen maksudnya ya ini. Before. Kemudian kita kasih margin 0. Paddingnya 0. Kita save. Nah, sekarang dia nggak ada sama sekali padding atau marginnya di atas, di kiri, di kanan gitu. Jadi kita bisa bebas ngatur semuanya. Jadi mungkin itu untuk video kali ini mungkin saya kira cukup ya untuk stylingnya. Jadi di styling di React itu sangat simple. Jadi tinggal kita tambahkan aja file CSS kemudian kita import ke komponen yang kita inginkan. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung aja post di komen. Semoga videonya bermanfaat dan selamat siang.